Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nah, kita lanjutkan pembacaan buku kita, yaitu tentang adabul muslim fil yaumi wal lailati. Sekarang masuk pada adabul isti'dzani. Apa isti'dzan itu apa? Isti'dzan. Adab-adab ketika isti'dzan, yaitu minta izin. Nah, dalam Islam itu diatur. Jadi nggak ada yang serampangan. Segala sesuatu pasti ada akad. Mau minjem pulpen, minjem dulu ya, harus ada akadnya dari mulut. Nah, mau minjem mobil, minjem motor, minjem sepeda, kalau nggak izin, itu namanya apa? Bisa dikatakan gosok, mencuri, berbuat dolim ya. Nomor 1, ayyakhtarul musta'dzinu al-waqta al-munasiba isti'dzan. Pertama, orang yang mau izin itu harus memilih waktu yang sesuai, yang pas ketika mau minta izin kepada pemiliknya ya. Jangan izin mau minjem motor atau mobil jam 2 malam, padahal cuma untuk pergi ke yang tidak penting, atau minjem sesuatu yang tidak tepat waktunya. Nah, nanti ditakutkan ganggu orang yang diminta izin ya. Waktunya tidak pas, tidak sesuai. Nah, itu termasuk mengganggu, berbuat zalim pada orang lain. Harus meminta izin dulu, ngubungin dulu lewat WA, nanti ada nggak jam segini, saya mau minjem. Izin harus tepat waktunya. Tidak boleh membuat zalim, berbuat pada orang yang diizini. Yang kedua, ayat ruqal musta'dzinu baba min man yarghabu ziyaratahu bilutfin. Itu orang yang izin tadi, orang yang minta izin datang ke rumah seorang yang mau diizini, harus mengetuk pintu. Yatraqal musta'dzinu baba man yarghabu ziyaratuhu, kepada orang yang mau diminta izin, mau datang ke rumah si fulan. Nah, minta. Kalau sekarang mungkin ada bel ya, pencet dulu. Ketika mau datang tidak teriak-teriak, "Woi, ada di rumah enggak kamu? Keluar." Ya, minta izin ngetuk pintu dulu. Ngetuk pintu atau mencet bel itu diatur dalam Islam ya. Orang yang mau minta izin kepada tuannya, kepada bosnya, atau kepada bapak ibunya, mengetuk pintu dulu. Mau masuk itu ngetuk pintu, nggak langsung dorong pintu masuk. Assalamualaikum, kamu itu tuh ya, mau minta izin ketok dulu pintu. Walaupun pintunya terbuka, tetap ketuk, nggak langsung Assalamualaikum masuk melonong, itu nggak boleh. Pada lagi waktu-waktu tertentu habis subuh, nah, itu nggak boleh ya. Minta izin dulu, tok 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 tok, Assalamualaikum, diizinkan nggak masuk? Ya, kalau udah tafadhol masuk, baru masuk, nggak langsung Assalamualaikum, ngelonong. Ada di dalam. Iya, ada di dalam, udah nongkrong di sini, duduk di sini, apalagi kamarnya orang tua, itu nggak boleh. Mungkin orang tua lagi tidur, mungkin orang tua lagi cerita yang serius, mungkin orang tua lagi apa, nah, nggak boleh ya, harus minta izin dulu, tok 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 tok, Assalamualaikum, gitu ya. Ya, an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala inna abwaban nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir. Nah, bahwasanya dari Anas ini adalah pembantunya Rasulullah selama 10 tahun dia menjadi melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah apa? Allahumma atil hayatahu wa barik ahlahu wa aktsir malahu. Orang yang didoakan Rasulullah apa? Banyak hartanya, diberkahi keluarganya, dibanyakkan anaknya, dibanyakkan hartanya, dipanjangkan umurnya. Nah, si Anas bin Malik ini sampai anaknya itu 120, umurnya di atas 120, dan umurnya panjang, dan hartanya juga banyak. Nah, Allahumma atil aksir maluhu wa barik malahu wa aksir wa waladahu wa atil hayatahu. Ya, dipanjangkan umurnya, banyak keluarganya, banyak anaknya, banyak hartanya. Ini Anas bin Malik ya. Dia menjadi apa? Pelayan Rasulullah selama berapa tahun? 10 tahun. Nah, selama 10 tahun melayani Rasulullah menjadi
pembantunya Rasulullah itu sekalipun tidak pernah Anas itu melihat Rasulullah itu marah-marah pada Anas atau berbuat kasar kepada Anas, nyuruh kepada Anas, "Woi Anas, cepat pulang sini." Enggak pernah, tapi apa? Dia selalu halus pada si Anas bin Malik ini ya. Tidak pernah membentak, tidak pernah menyakiti, enggak pernah berbohong kepada Anas. "Woi Anas, sini beliin nanti kembaliannya buat kamu." Padahal enggak ada kembaliannya. Nah, itu enggak, Rasulullah enggak pernah bohong kepada Anas. Bahwasan inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adzabir. Rasulullah itu pintunya selalu kalau ada orang masuk atau bertamu diketok dengan apa? Adzafir, dengan kuku. Ini kukunya. Ketok pintunya ya. Gitu. Yang ketiga, ketika kita berizin kepada tuan rumah, Allah yastaqbilal musta'dzinul baba biwajhihi. Nah, ini perlu ketika kita ngetok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum. Nah, ini pintu. Nah, kita nggak boleh menghadap pintu sini, harus dari samping. Tok 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 tok. Nah, ya, tidak boleh wajah kita menghadap pintu. Nah, ini pintu, nggak boleh. Ini tok 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 tok, assalamualaikum. Nggak boleh. Harus kita menyamping gini. Nah, di samping kanan atau kiri. Supaya apa? Tidak, ketika pintu dibuka, kita tidak melihat yang di dalam. Mungkin di dalam lagi nggak pakai jilbab, yang di dalam lagi nggak pakai menutup aurat, atau di dalam lagi ada makan, nah, atau lagi ada istrinya, anak perempuannya yang nggak pakai jilbab. Namanya di rumah kan biasa nggak pakai menutup auratnya. Tidak boleh menghadap langsung ke pintu. Nanti kalau kita menghadap ke pintu, pintunya dibuka ke sana. Nah, kita melihat yang dari dalam. Nah, di dalam ada apa ada makanan enak-enak, atau istrinya lagi nggak pakai apa jilbab, anak perempuannya lagi nggak pakai jilbab. Ya, ala yastaqbilal musta'dzinul baba biwajhihi. Nah, orang yang minta izin tadi ya bertamu ke rumahnya si tuan rumah tidak boleh menghadap langsung ke pintu, harus miring. Dan contohnya pertama tok 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 langsung miring gini ke samping pintu. Jangan nunggu berdiri aja di depan pintu begini terus. Nah, ini tidak diperkenankan ya.